think any of us. Be getting in a vehicle with it. Sampai ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba datanglah dua orang yang datang dari kegelapan malam. Ternyata itu adalah para awak helikopter yang terjatuh dan selamat. Namun teman-temannya tidak percaya begitu saja. Mereka pikir tidak mungkin manusia biasa bisa selamat dari kecelakaan itu. Dan mereka pun nyaris dibakar, namun dihentikan Kate. Kita akan mengetesnya, jangan sampai salah bunuh. Dan untung saja mereka mengerti. Di dalam lab, dua orang mempersiapkan pengetesan, dilakukan oleh Adam dan si pemimpin tim eksplorasi. Namun ada yang aneh dengan kelakuan dari sang pemimpin tersebut. Ya takutnya dia alien kan, jadi posisinya di sini mereka tidak saling percaya. Di saat Kate mengkarantina dua orang tadi, tiba-tiba terlihat api yang besar berasal dari lab. Dan ternyata labnya terbakar. Seseorang telah menyabotase lab itu. Kini tidak ada pengetesan yang dilakukan karena semua sudah habis terbakar. Mereka saling menyalahkan satu sama lain dan saling menuduh siapa yang sebenarnya alien. Melihat lab yang terbakar, sungguh tidak bisa lagi dilakukan pengetesan, namun Kate mempunyai sebuah ide dengan mengecek mulut dari tiap orang. Jika orang yang mempunyai tambalan gigi, maka ia bersih, karena kita tahu makhluk itu tidak bisa mengkopi bahan anorganik. Semua dicek, bahkan si cantik Kate pun ternyata punya gigi bolong guys. Namun ada 4 orang termasuk Adam yang tidak memiliki tambalan, dan mau tidak mau mereka harus dipisahkan. Sementara ini yang bisa Kate lakukan. Kate pun menyuruh dua temannya yang bersih untuk membawa temannya yang diisolasi untuk dites, namun ketika mereka mengeceknya, dua orang itu sudah kabur. Mereka pun mencarinya, hingga satu temannya seperti ditarik oleh sesuatu. Ia pun panik dan kembali menggedor masuk. Kate pun membuka pintu. Temannya bilang makhluk itu menarik si Johnny. Mereka panik dan tiba-tiba dari arah belakang dua orang yang diisolasi pun mulai masuk. Dan karena mereka sama-sama berpikir alien, terjadilah ketegangan yang menyebabkan satu temannya ditembak mati. Dan karena flamethrowernya bocor, terjadilah ledakan. Kini semua mulai tenang dan kalem. Mereka pun membawa si pemimpin yang pingsan, namun tiba-tiba ternyata selama ini si pemimpinnya yang sudah dikopi sama alien. Dan disinilah ketegangan yang sebenarnya terjadi, dan Adam pun harus menjadi korban dari insiden kali ini. Adam pun diduplikat dengan cara kembar siam, dan menjadi bagian dari alien itu dan kabur. Kate yang melihat temannya sedang dicipok alien pun kemudian mengakhiri penderitaannya dengan dibakar. Pemburuan alien pun dilakukan oleh Kate dan Sam yang tersisa, dan satu orang lagi kabur entah kemana ketakutan. Kemudian ketika mereka berpencar untuk mencari alien itu, Sam pun terpojok. Ia akan diterkam oleh alien yang mengerikan itu dengan gaya kayang. Untung saja Kate datang dan membakar alien itu sampai menjadi gosong seperti orang terbakar di neraka. Duh, si Kate udah cantik jagoan lagi. Unce. Kemudian ketika makhluk itu sudah dikalahkan, tiba-tiba muncul mobil salju yang melaju. Dan terlihat itu pengemudinya mirip sama si Pak Ketu. Namun kan Pak Ketu udah modar, itu pasti si alien, maka si Sam dan Kate pergi menyusulnya menggunakan mobil. Kate pun melihat Sam memakai anting dan ia sedikit lega bahwa Sam bukanlah alien. Singkat cerita, mobil pun sampai di area penggalian di mana pesawat luar angkasa itu terparkir, dan ternyata si alien itu sudah memasuki pesawat dan mengaktifkannya. Pesawat itu akan lepas landas, dan Kate pun terpisah dengan Sam karena terjatuh. Dan ketika Kate sadar dan mengendap-endap, tiba-tiba di belakangnya muncul alien yang mengerikan. Kate pun kabur dan bersembunyi. Nah, dari sini nikmati cutscene ya, biar berasa banget tegangnya.
itu berhasil dikalahkan dan pesawatnya pun hancur. Lantas Kate dan Sam pun bertujuan untuk kembali ke stasiun, namun ketika Sam masuk ke dalam mobil, Kate melihat Sam tanpa anting, dan itu membuat Kate waspada. Ia pun menodongkan flamethrower ke arah Sam dan menanyainya, "Kemana antingmu?" Sam malah pelangak-pelongo dan itu membuat Kate semakin yakin. Ia pun tanpa basa-basi membakar Sam, dan what the... Ternyata itu Sam beneran dong, bukan alien. Karena pas dibakar, si Sam gak berubah. Kate pun kaget, namun mungkin ya bodoh amat lah, lebih baik berjaga-jaga takutnya nanti nyebar gitu. Namun secara tidak langsung ia telah memakan perkataannya sendiri ketika waktu itu ia mencegah temannya membakar sebelum yakin itu alien. Kate pun mengulang dan scene pun berubah menjadi hitam. Kemudian di siang hari, jemputan pun datang ke stasiun itu. Terlihat kehancuran di mana-mana beserta mayat alien yang kembar siam yang sudah gosong. Ia pun bingung apa yang sebenarnya terjadi. Hingga dari dalam datang seorang pria yang langsung menyuruhnya membuka mulut. Dirasa aman, ia pun menyuruhnya menerbangkan helikopter. Namun terlihat anjing yang kemarin malam mati sudah hidup lagi. Ia yakin itu bukanlah anjing, maka mereka menembaki anjing itu dari atas helikopter dan film pun berakhir. Bagaimana? Cukup menegangkan ya? Apalagi lihat siketnya, calon-calon IMDb pribadi ini mah. Penjelasan singkat mengenai film ini. Sebuah ekspedisi yang mengeksplorasi sebuah tempat di Antartika menemukan sebuah pesawat luar angkasa yang di sana juga terdapat sebuah makhluk aneh seperti alien. Maka Kate, seorang ahli anatomi, diberi tugas untuk meneliti tubuh makhluk itu. Namun siapa sangka makhluk yang berada di dalam es itu bangkit dan menjadi teror bagi mereka. Ditambah lagi, skill dari makhluk itu yang bisa meniru manusia dan bisa dibilang cerdas juga. Karena makhluk itu selalu menyerang ketika korban sedang sendiri. Juga dari caranya menghancurkan bukti-bukti supaya manusia sulit melacaknya. Namun pada akhirnya semua sudah teratasi. Mungkin ya. Oh ya, bagaimana nasib dari Kate? Menurutku, ia pasti selamat menggunakan satu mobil yang tersisa menuju stasiun penelitian Rusia. Dan penjelasan akhirnya itu bisa dibilang gantung ya. Soalnya ada satu anjing yang diduga alien berlari. Kalau aja tuh anjing gak mati dan lolos, bisa aja sel dari alien itu mulai kembali menyebar, dan tidak menutup kemungkinan sel itu bisa meniru binatang air lain seperti paus dan hiu. Lebih ngeri anjay, karena film ini berjudul The Thing, maka yang gak dijelasin dari mana dan makhluk apa. Yang jelas makhluk aja. Dan IMDb untuk film ini adalah 6,2. Wow, cukup besar ya. Dan penilaian pribadi Sakayang adalah 7,9 karena ceritanya menarik, monsternya aneh, plus yang paling ngaruh adalah si Kate Elizabeth-nya yang cantik. Mungkin segini saja review dan penjelasan film The Thing 2011. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.